Bab 2361, mempertimbangkan situasi keseluruhan 6. Valentino ragu sejenak. Dia memang merasa bahwa dia seharusnya membawa orang-orangnya pergi. Kalau dia berhadapan langsung dengan negara Amari, dia akan menderita kerugian besar. Akan tetapi, kalau mereka pergi begitu saja, apa yang akan dilakukan negara Amari? Lagi pula, negara Amari selalu menindas yang lemah dan takut yang kuat. Makin takut Valentino, mereka akan makin keterlaluan. Bagaimana kalau kamu kembali dulu, Kak Valentino? Kami akan tetap di sini untuk melihat apa yang ingin dilakukan negara Amari. Paling tidak, mari kita dengar apa kata mereka, cari tahu apa yang ingin dilakukan mereka. Sarah berpikir sejenak, lalu membujuk Valentino untuk pergi. Aku tidak pergi, aku juga di sini saja. Kamu benar, kita memang perlu mencari tahu maksud negara Amari. Biarkan aku yang melakukan hal ini. Valentino melambaikan tangannya, menghentikan semua orang untuk jangan terus membujuknya. Baiklah. Beberapa orang itu hanya bisa mengangguk tak berdaya, lalu berdiri diam sambil menunggu. Valentino berdiri di depan dengan tangan di belakang punggungnya, sedangkan Chris dan yang lainnya berada di belakang. 300.000 prajurit Maple Pavilion di belakangnya juga berdiri tegak. Angin di dataran wilayah barat sangat dingin. Semua orang tetap diam, memancarkan aura membunuh yang dingin. Anggota kelompok tentara bayaran kecil itu jelas telah menerima berita itu, jadi mereka pun kembali sombong. Hahaha, waktu kematian kalian telah tiba. Tadi waktu mengebom kami, enak kan? Betapa kerennya kalian barusan, nanti kalian akan menjadi sangat menyedihkan. Tunggu dulu, aku harus membuat kalian berlutut dan memanggil bos. Ada banyak tentara bayaran itu berjalan jauh ke depan, kemudian menertawakan Valentino dan yang lainnya lagi dengan keras. Ekspresi Valentino tetap tidak berubah, hanya menunggu dengan tenang. Sekarang dia hanya perlu menunggu orang-orang dari negara Amari datang, kemudian mencari tahu apa maksud mereka. Sedangkan para badut konyol ini, Valentino sama sekali tidak memedulikannya. Mereka sama sekali tak punya kemampuan apapun, tapi ingin menjadi umpan bagi orang lain. Zaman sekarang, apa mereka sungguh berpikir kalau menjadi umpan itu mudah? Memang mudah, tapi kemudahan itu membutuhkan nyawa. Waktu pun terus berlalu. Ketika mereka sedang menunggu, ejekan para tentara bayaran itu tidak pernah berhenti. Selain itu, mereka melakukan ini dengan berganti. Ketika sekelompok orang sudah lelah menghina Valentino dan yang lainnya, mereka akan berganti dengan kelompok orang lain. Sementara itu, di pihak Valentino, mereka terus berusaha menahan diri. Namun, amarah prajurit Maple Pavilion kembali terkumpul sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian, sebuah tim besar muncul di kejauhan. Bahkan tanpa menggunakan teropong, mereka bisa melihat kerumunan orang itu. Semua tentara itu naik truk militer besar dan tidak ada yang berjalan kaki. Banyak kendaraan sedang melaju bersama, terlihat sangat menakutkan. Sebelumnya Rose bilang kalau jumlahnya setidaknya ada 150.000, ternyata jauh lebih banyak dari perkiraannya. Melihat jumlah mereka, sepertinya paling tidak ada 200.000 orang. Mungkinkah negara Amari berniat menelan asosiasi Maple Pavilion dalam sekali serang hari ini? Valentino mengerutkan keningnya, lalu mengeluarkan ponselnya lagi untuk menelpon Julio. Waktu sudah berlalu begitu lama dan tentara negara Amari telah tiba, tapi dia belum melakukan apapun. Halo, nomor yang Anda tuju sedang membuat panggilan. Silakan coba sesaat lagi. Begitu Valentino membuat panggilan, suara operator pun membuat Valentino gusar. Kondisinya sudah seperti ini, apa yang sedang dilakukan Julio? Kak Valentino, sepertinya mereka mau berperang. Negara Amari telah membawa begitu banyak orang ke sini, mereka pasti ingin berperang dengan kita. Chris menelan liurnya, lalu berbalik untuk menatap Valentino. Valentino seketika mengerutkan kening. Dia sungguh tidak ingin berperang. Menghadapi bandit-bandit wilayah barat, Valentino masih punya nyali untuk berperang. Bagaimanapun, orang-orang itu hanyalah rakyat jelata.
Mereka tidak kompak dan mudah dihancurkan. Namun, mereka berbeda dengan tentara yang sebenarnya. Mereka berlatih bersama, berperang bersama dan memiliki komando yang sama. Dengan senjata berat yang kuat di tangan mereka, prajurit Maple Pavilion pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Tidak heran kalau Valentino memandang rendah dirinya sendiri. Ini karena kita harus tahu diri. Negara Amari hanya bisa dihentikan oleh negara Nagon. Valentino yang sekarang memang belum memiliki kekuatan untuk itu. Aku akan menelpon Pak Julio lagi. Valentino berhenti sejenak, kemudian bersiap untuk menghubungi Julio lagi. Akan tetapi, pada saat ini, Julio yang berinisiatif untuk menelpon Valentino. Halo? Valentino langsung menjawab panggilannya. Valentino, keadaannya agak sulit. Julio terdiam sesaat, nada bicaranya terdengar agak malu. Haha. Valentino terdiam sesaat, lalu mencibir dengan sinis. Aku tidak menyangka persiapan negara Amari begitu matang kali ini. Bahkan federasi sudah dibujuk oleh mereka. Orang-orang dari federasi mengatakan kepadaku bahwa negara Amari memiliki alasan yang baik untuk memasuki wilayah barat kali ini. Jadi, mereka tidak akan turun tangan. Julio mendengar bahwa nada Valentino terdengar marah, jadi dia segera menjelaskannya dengan hati-hati. Lalu, Valentino pun mengernyit. Persiapan matang? Apa karena Valentino memerintahkan prajuritnya untuk meluncurkan roket kepada orang-orang itu barusan? Masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Lalu federasi tidak mau campur tangan, jadi aku sedang mencoba mencari cara untuk bernegosiasi dengan negara Amari. Aku harus tahu kenapa mereka mau pergi ke wilayah barat. Aku telah menghubungi orang di sana tadi, tapi sikapnya sangat keras dan dia tidak mau memberitahuku sama sekali. Setelah itu aku sudah mengirim pesan ke kedutaan, meminta mereka untuk secara pribadi pergi berbicara dengan para petinggi negara Amari. Julio berbicara dengan cepat, memberitahu Valentino tentang situasi saat ini. Setelah kalian selesai bernegosiasi, semua orang di pihakku seharusnya sudah mati, kan? Nada Valentino terdengar sangat tenang, tapi hatinya sudah terbakar api amarah. Jadi, apa yang bisa kulakukan? Tadi kamu sudah menyerang orang-orang itu. Julio sangat tidak berdaya. Meski dia tidak mengatakan hal lain dan hanya mengatakan masalah Valentino membunuh ribuan orang barusan, negara Amari sudah punya alasan untuk menargetkan Valentino. Itu jelas-jelas adalah jebakan, tapi Valentino masih saja terjebak. Hal ini membuat perasaan Julio agak rumit. Pak Julio, tahukah kamu kenapa para bandit di wilayah barat dan wilayah selatan itu berani terus memprovokasi negara Nagon dan bahkan membunuh prajurit perbatasan? Ketika mengungkit hal ini, Valentino berhenti perlahan, kemudian dia tiba-tiba berteriak. Itu karena kamu idiot, kamu sangat tidak berguna. Kalau kamu tidak begitu pengecut, banyak hal yang tak akan terjadi. Kalau kamu tidak begitu pecundang, prajurit negara Nagon tidak akan mati begitu banyak. Tahukah kamu, saat ini berapa banyak orang yang memandang rendah negara Nagon di luar negeri? Kamu tidak tahu, tapi aku tahu. Baru hari ini, aku pergi ke salah satu villa di negara Amari dan mereka mengatakan padaku bahwa orang dan anjing negara Nagon tidak diterima. Inilah hasil yang kamu inginkan. Inilah akibat dari kepengecutanmu selama ini. Valentino mencibir dengan sinis sambil terus menanyai Julio. Apa aku melakukan ini bukan demi situasi keseluruhan? Saat ini, Julio juga sudah merasa kesal dan langsung bertanya kembali. Bab 2362, diremehkan 7. Ya, mempertimbangkan situasi keseluruhan. Itu karena mereka tahu kita akan memikirkan situasi keseluruhan. Jadi kita akan berkompromi dan mereka akan menargetkan kita lagi dan lagi. Termasuk kali ini, mereka sudah melanggar aturan duluan, tapi kamu masih tidak berani berbuat apa-apa. Valentino berjalan ke samping, membelakangi Chris dan yang lainnya untuk menanyai Julio. Aku sedang melakukannya. Bagaimana kamu tahu aku tidak melakukan apapun? Jangan khawatir, aku akan memberimu penjelasan untuk masalah ini. Julio mengernyit,
terdiam sebentar, kemudian dia pun berkata kepada Valentino, "Saat itu, kamu yang berjanji, tapi sekarang kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya aku tidak mempercayaimu pada saat itu." Setelah Valentino mengatakan ini, dia pun menutup telepon, lalu berjalan ke tempatnya kembali. Menaruh harapannya pada Julio benar-benar keputusan yang salah. "Kak Valentino, apa yang terjadi?" Ketika melihat Valentino sudah kembali, Chris pun segera bertanya. Beberapa orang di sekitar juga memandang Valentino. Mereka semua sudah mendengar kata-kata Valentino di telepon barusan. Tampaknya situasinya tidak terlalu baik. "Tak perlu membahas hal ini dulu. Mari kita lihat seperti apa sikap lawan." Valentino pun merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya dengan pelan. Dia tidak ingin bicara terlalu banyak tentang masalah ini. Mendengar jawaban Valentino, mereka tidak bertanya lagi dan hanya berdiri di sana untuk menunggu pasukan dari negara Amari datang. Jarak antara kedua belah pihak pun makin dekat. Segera, tentara negara Amari telah bergabung dengan anggota kelompok tentara itu. Setelah kedua belah pihak berkumpul, jumlah orang hampir mencapai 200.000. Setelah itu, mereka segera berjalan menuju Valentino. Tampaknya para tentara bayaran itu tak takut lagi. Alasannya, ada banyak tank di belakang mereka. Meski ada banyak truk militer besar di depannya, masih tidak bisa menutupi tank amfibi di belakangnya. Kekuatan tank ini mungkin jauh lebih kuat dari tank asosiasi Maple Pavilion. Tentu saja, jangkauannya juga sangat jauh. Setelah kedua belah pihak berada di jarak tertentu, tentara negara Amari di sisi yang berlawanan pun perlahan berhenti. "Hahaha, para bawahanku asosiasi Maple Pavilion, sekarang masih belum terlambat untuk memanggilku bos. Panggil aku bos dan aku akan membunuh kalian dengan cepat. Bukankah kalian sangat luar biasa? Bukankah kalian telah meluncurkan roket untuk mengebom kami?" Saat ini, begitu kelompok tentara bayaran kecil itu melihat tentara dari negara Amari sudah datang, mereka langsung berani lagi. Jadi, mereka terus memprovokasi dan menghina asosiasi Maple Pavilion lagi. Mereka terus mengucapkan kata-kata kotor dan menjijikan. Bahkan Valentino pun sudah mulai marah. Sedangkan tentara negara Amari itu terlatih dengan baik. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Segera setelah itu, seseorang memberi perintah dan banyak tentara yang turun dari mobil, mulai membersihkan kekacauan di depan mereka. Sebelumnya, para tentara bayaran itu hanya sibuk melarikan diri, bahkan ada banyak yang terluka, tapi dibiarkan begitu saja. Pada saat ini, tentara negara Amari mulai membawa semua orang ini ke belakang. Bagaimanapun, kelompok tentara bayaran kecil ini juga termasuk orang negara Amari, jadi mereka tak bisa mengabaikannya. Valentino pun menyipitkan matanya. Dengan kedua tangan di balik punggungnya, dia memperhatikan semua tindak tanduk pihak lain. Segera, semua yang terluka pun sudah dibawa ke belakang. Sedangkan para prajurit itu juga segera keluar dari mobil, kemudian berbaris dengan rapi. Posisinya mereka sangat beraturan, postur mereka seragam dan bahkan gaya mereka memegang pistol pun sangat teratur. Mereka adalah tentara yang sesungguhnya, rasanya memang sangat mencengangkan. Kelompok tentara bayaran kecil yang berdiri dengan posisi berantakan dan sikap mereka yang asal-asalan, tak bisa dibandingkan dengan para tentara ini. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya perlahan berjalan ke depan orang-orang itu. Pria paruh baya itu memakai seragam khusus, kelihatannya sangat garang. "Ih, dia adalah Jack." Sarah tertegun saat melihat pria paruh baya itu, kemudian dia bergumam sendiri. "Kamu mengenalnya?" Valentino melirik Zara dengan kaget. "Aku mengenalnya, tapi dia tidak mengenalku." Sarah menggeleng pelan, lalu berkata, "Tapi reputasinya di kemiliteran negara Amari sangat hebat. Kalau disesuaikan dengan pangkat negara Nagon, pangkatnya setara dengan Jenderal Panglima Bintang 3 negara Nagon. Katanya bahwa 3 zona perang di negara Amari semuanya berada di bawah kendalinya. Dia sungguh adalah tokoh besar yang memiliki kekuasaan yang nyata. Aku tidak menyangka dia akan datang.
Makin dibilang, Zaro makin terkejut. Tampaknya negara Amari ini bertekad untuk langsung membubarkan asosiasi Maple Pavilion. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan Jack memimpin tim. Yang lebih penting lagi, metodenya dalam memimpin pasukan sangatlah tegas. Kudengar, medali prestasi di keluarganya, kalau ditimbang, sepertinya sudah lebih dari 0,5 kilogram. Zaro berhenti sejenak, kemudian memperkenalkan latar belakang Jack dengan sederhana kepada Valentino. Valentino mengangguk pelan, dia juga sadar, sepertinya negara Amari benaran ingin membunuhnya. Kalau tidak, mereka tidak akan membawa begitu banyak orang ke sini. Apa mereka datang ke wilayah barat untuk melihat pemandangan? Aku ingin melihat siapa ketua kalian. Jack berjalan dengan pelan ke depan sambil bertanya. Dia tampak tenang dan berjalan dengan mantap. Meski dia sangat dekat dengan kubu Valentino, dia sama sekali tidak gugup. Sementara itu, Valentino menyadari bahwa ketenangan Jack sangat alami, jelas bukan sesuatu yang dibuat-buat. Jack sangat sesuai dengan reputasinya. Dia pasti telah melihat berbagai kejadian yang besar. Aku sedang menanyakan kalian sesuatu. Apa kalian sudah tuli? Siapa ketua kalian? Cepat keluar dan matilah. Kelompok tentara bayaran kecil itu mulai berteriak lagi. Valentino terdiam sejenak, tapi tetap berjalan keluar. Ekspresi Jack tetap tidak berubah. Sorot matanya tertuju pada Valentino, lalu mengamatinya dari atas hingga bawah. Meski ekspresinya tidak berubah, kilatan terkejut melintas di matanya. Karena dia benar-benar tidak menyangka bahwa ketua asosiasi Maple Pavilion masih sangat muda. Ketuanya kamu? Jack menatap Valentino selama beberapa saat, lalu bertanya. Benar. Valentino mengangguk kecil. Jadi kamulah yang membuat negara Amari seheboh itu sampai memindahkanku dari zona perang lain ke sini? Setelah beberapa saat, Jack menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia agak meremehkan Valentino. Lagi pula, Valentino masih terlalu muda. Dengan usia semuda ini, Valentino pasti tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik. Dengan usia Jack, dia melihat pemuda seperti Valentino seakan sedang melihat seorang anak kecil. Lagi pula, usia Valentino memang hampir sama dengan anaknya. Jack benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda seperti ini akan menjadi lawannya. Hal ini membuatnya agak malu. Bagaimanapun, dia adalah Panglima Bintang 3 negara Amari dan statusnya sudah sangat tinggi. Selama bertahun-tahun, dia juga telah membuat banyak prestasi. Setelah mengalami berbagai pertempuran, banyak masalah yang dianggap sepele olehnya. Sama seperti Valentino yang masih sangat muda. Dia tentu saja memandang rendah Valentino. Negara Amari begitu menganggap tinggi Valentino, sampai sengaja memanggil Jack kembali untuk menghadapi pemuda seperti Valentino. Hal ini sungguh membuatnya bingung. Bab 2363, kamu adalah Valentino, 8. Aku tidak punya dendam apapun dengan negara Amari, tapi entah apa maksud negara Amari. Valentino terdiam beberapa saat, kemudian berinisiatif untuk bertanya. Nada bicaranya tidak berani begitu kuat. Sederhananya, situasi saat ini, nyawa Valentino dan yang lainnya tidak berada di tangan mereka, melainkan ada di tangan Jack. Tidak ada dendam? Kamu sungguh tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Jack menatap Valentino dengan santai sambil bertanya dengan nada penuh arti. Valentino terdiam sejenak, kemudian berkata, Aku menyerang orang-orang ini barusan karena ada alasan khusus. Selain itu, mereka awalnya merupakan kelompok tentara bayaran di wilayah barat, jadi mereka tidak punya hubungan dengan negara Amari. Setelah mendengar penjelasan Valentino, Jack mengangguk pelan. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Tapi, kamu tidak perlu tahu. Karena beberapa alasan ini, kami hanya perlu memberitahu federasi. Kamu tidak berhak untuk tahu. Nada bicara Jack terdengar sangat tenang, tidak mengancam dan tidak terlalu kuat. Seolah apa yang dia katakan adalah kenyataan dan harus diterima begitu saja. Valentino pun mengernyit. Cara bicara Jack benar-benar membuatnya tidak senang.
Kalau begitu, aku akan menerima apapun yang dilakukan negara Amari. Valentino berhenti sesaat, lalu menjawab dengan tenang. Mendengar ini, Jack kembali melirik Valentino. Apa kamu berpikir ada lebih banyak orang di belakangmu daripada belakangku? Jadi kamu bisa sok kuat di hadapanku? Selisih 100.000 orang itu tidak ada apa-apanya. Paling aku hanya perlu menggunakan 2 roket. Jack mengulurkan tangannya untuk menepuk ujung pakaiannya, nadanya masih terdengar tenang. Lalu sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Valentino mengerutkan keningnya, lalu menatap Jack sambil bertanya. Kalau kalian menyerah, aku tidak akan membunuh kalian. Setelah itu, kamu ikut aku pergi. Jack bicara dengan perlahan. Dia tidak terlihat sedang menegosiasikan persyaratan, melainkan sedang memberi perintah. Persetan dengan ibumu. Tak perlu membual di sini. Chris segera melangkah maju, kemudian menunjuk Jack sambil mengumpat. Percakapan Valentino dan Jack sebelumnya dalam bahasa Hinglen. Sekarang Chris memarahinya dengan bahasa daerah negara Nagon, ini membuat Jack sedikit bingung. Kak Valentino, jangan dengarkan omong kosongnya. Kalau mau perang, kita perang saja. Untuk apa kita beromong kosong dengannya? Kalau mau membuat kita menyerah tanpa mengorbankan prajurit mereka dan masih mau membawamu pergi, hal ini tak perlu dipikirkan lagi. Chris mendengus dengan sinis dan langsung berkata kepada Valentino. Iya, tak perlu memikirkan hal itu. Aku juga tidak setuju. Mereka tidak boleh membawa Kak Valentino pergi. Hal ini tak perlu didiskusikan lagi. Ayo berperang. Sial. Asosiasi Maple Pavilion pernah kalah, tapi sejak kapan kami takut? Dalam sekejap, hampir 100 bazooka di sebelah Chris pun bergema. Termasuk Rose dan Zhao yang biasanya melakukan sesuatu dengan hati-hati pun mengangguk setuju. Valentino tidak boleh dibawa pergi oleh mereka. Walau mau berperang pun, mereka tidak akan menyerahkan Valentino. Kamu tidak mau menerima usulanku? Jack mengabaikan perkataan Chris, lalu langsung bertanya pada Valentino. Usulmu adalah omong kosong. Chris kembali menjawab dari samping. Valentino tidak menjawab dengan tergesa-gesa. Dia memang tidak bisa dibawa pergi oleh Jack, tapi dia tidak bisa membiarkan orang-orang di belakangnya ini mati sia-sia. Karena itu, sekarang dia hanya bisa menggantungkan semua harapannya pada Julio. Kemudian dia akan mencoba untuk menunda waktu selama mungkin. Aku suka bekerja dengan efisien. Jadi, aku akan memberimu 1 menit untuk memikirkannya. Setelah 1 menit, kalau kamu tidak pergi denganku, aku akan mulai menyerang. Jack tampak acuh tak acuh. Selesai bicara, dia pun berdiri di sana sambil menunggu dengan tenang. Kak Valentino, jangan ragu lagi. Peperangan ini harus dilakukan. Chris mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan SMG sambil berkata dengan tidak sabar. Iya, Kak Valentino, kami semua tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi mengenai hal ini, sebaiknya kamu jangan memikirkannya, karena kami tidak akan pernah setuju. Kami tidak akan mau melihatmu dibawa pergi oleh Jack. Rose, Zhao, dan yang lainnya juga mendatangi Valentino sambil berkata. Valentino menoleh untuk melihat Jack, lalu berbalik untuk melihat prajurit Maple Pavilion yang telah mengulurkan tangan mereka. Banyak hal yang melintas di benak Valentino. 1 menit, 60 detik, berlalu dengan cepat. Jack adalah orang yang sangat tepat waktu. Setelah melihat jam tangannya, dia pun berbalik dan berjalan ke arah belakang tanpa omong kosong. Dia begitu tegas dalam melakukan sesuatu. 1 menit berarti 1 menit. Sekarang Valentino tidak memberinya hasil yang dia inginkan, jadi dia akan langsung menyerang. Tak lama kemudian, Jack melangkah ke atas podium komando di sebuah truk. Para prajurit di sekitarnya serempak berdiri tegak dan tetap diam sambil menunggu instruksi dari Jack. Valentino sangat cemas. Dia pun melihat waktu, kemudian melihat ponselnya. Setelah itu, dia menoleh lagi untuk melihat ke arah negara Nagon. Sampai saat ini, dia masih belum menerima kabar dari Julio. Lagi-lagi ditipu oleh Julio.
Valentino terdiam selama beberapa detik, lalu menggertakkan giginya dan membuat keputusan dalam hatinya. Pertempuran ini tidak boleh terjadi. Entah dia bisa memenangkan pertempuran ini atau tidak, pokoknya pertempuran ini tak boleh terjadi. Sebab, meski asosiasi Maple Pavilion bisa menang hari ini, yang menanti mereka hanyalah bencana yang lebih besar. Saat itu, Valentino tetap akan dibawa pergi oleh negara Amari. Sedangkan dalam proses perlawanan ini, banyak prajurit Maple Pavilion yang akan mati sia-sia. Jadi, Valentino pun memutuskan untuk pergi bersama Jack. Memikirkan hal ini, Valentino segera maju 2 langkah, hendak berbicara. Namun, Jack yang duluan membuka mulut. Sebelum memberi perintah, aku ingin tahu namamu dulu. Bisa membiarkanku, Jack, datang secara langsung, kamu lumayan hebat juga. Jack bertanya dengan iseng sambil menatap Valentino. Bertempur? Ya bertempur. Untuk apa kamu beromong kosong? Chris mengulurkan tangannya lagi, lalu menunjuk hidung Jack sambil memarahi. Namun, Valentino tidak tertarik untuk menjawab. Jenderal Jack, kudengar namanya adalah Valentino Wijaya. Salah satu ketua dari kelompok tentara bayaran itu melaporkan dengan ekspresi menyanjung. Valentino, nama yang bagus. Baiklah, karena aku sudah tahu, maka... Jack berkata sambil perlahan mengangkat telapak tangannya. Shoot, shoot! Tentara negara Amari segera merespons. Suasana antara kedua belah pihak pun langsung menegang. Anggota kelompok tentara bayaran itu seketika menjadi sangat senang dan ekspresi mereka penuh penghinaan. Mereka sedang menunggu momen Valentino dan yang lainnya diledakkan hingga hancur oleh tank. Semua orang melihat lengan Jack yang terangkat di udara. Begitu lengannya turun, pertempuran antara kedua belah pihak akan langsung terjadi. Aku setuju. Tepat saat Valentino mengatakan ini, Jack tiba-tiba menoleh untuk menatap ketua kelompok tentara bayaran yang barusan berbicara. Valentino Wijaya, tadi kamu bilang siapa namanya? Pupil Jack langsung mengecil sambil menatap pemuda itu dan bertanya. Jenderal Jack, namanya adalah Valentino Wijaya. Pemuda itu tidak berani buang-buang waktu dan segera menjawab dengan penuh hormat. Mata Jack langsung berkelebat, kemudian dia tiba-tiba berbalik untuk menatap Valentino. Namamu Valentino? Apa kamu dari negara Nagon? Kamu berasal dari negara Nagon kota apa? Jack membelalakan matanya sambil menatap Valentino dan bertanya dengan suara lantang. Sejak tiba di sini, Jack sangat tenang. Akan tetapi, saat ini nadanya malah terdengar sedikit gelisah. Valentino pun mengernyit, tapi dia tetap menjawab. Kota kamu? Kota kamu? Kota kamu? Pada saat ini, Jack seketika membelalakan matanya lagi. Bab 2364, Keluarga Wijaya dari Kota Kamar 1. Jack tiba-tiba teringat sesuatu. Ini membuat hatinya tidak bisa tenang. Ketika pemuda itu menyebut nama Valentino barusan, dia tidak terlalu peduli. Akan tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada masa lalu nama ini. Jack perlahan mengembuskan napasnya sambil menekan emosi di hatinya. Setelah itu, dia melirik Valentino dengan tatapan yang dalam. Melihat banyak orang yang sedang menatapnya, ekspresi Jack perlahan kembali seperti sebelumnya. Kamu sangat berani. Ini sangat mengejutkanku. Jadi, sebelum aku membunuh kalian, aku ingin bicara berduaan denganmu. Jack mencondongkan tubuhnya ke depan, lalu menatap Valentino sambil berkata dengan tenang. Kak Valentino, jangan pergi. Dia sedang menipumu. Chris mengerutkan keningnya sambil mendengus dengan sinis. Rose dan yang lainnya juga mengernyit, kemudian mengangguk setuju. Jack pasti ingin membawa Valentino pergi tanpa pertumpahan darah. Lagi pula, prajurit asosiasi Maple Pavilion ada 300.000 orang. Kalau mereka melawan, Jack dan yang lainnya juga akan kehilangan orang. Tidak apa-apa, aku akan pergi. Walau kita mau berperang, kita juga belum tentu bisa menang.
Valentino mengerutkan kening sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berkata kepada Chris dengan tenang. Bagaimana kalau mereka masih ingin bertempur dengan kita setelah mereka menangkapmu? Rose berhenti sejenak, lalu mendongak untuk menatap Valentino. Begitu Rose mengatakan ini, semua orang kembali tercengang. Hal ini juga mungkin bisa terjadi. Bagaimana kalau Jack menangkap Valentino dan menggunakan nyawa Valentino untuk memaksa prajurit Maple Pavilion melucuti senjata mereka dan menyerah? Walau prajurit Maple Pavilion menyerah, mungkin saja Jack dan yang lain akan tetap membunuh mereka. Karena asosiasi Maple Pavilion yang sekarang telah menjadi duri di hati banyak kekuatan besar. Dengan adanya kesempatan untuk memberantas asosiasi Maple Pavilion, mereka tentu tidak akan melewatkannya. Saat ini, melihat bahwa Valentino belum berbicara, Jack sudah turun dari mobil, lalu berjalan ke arah depan. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Ayo kita ke sana. Jack melirik Valentino, lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kejauhan. Tempat itu agak jauh dari asosiasi Maple Pavilion dan prajurit Jack. Dengan cara ini, kekhawatiran Valentino pun hilang. Kalau menghadapi Jack sendirian, Valentino yakin dia sanggup mengalahkannya dalam sekejap mata. Oke. Mendengar apa yang dikatakan Jack, Valentino akhirnya mengangguk. Jack merenung sejenak, lalu segera melepas seluruh senjata api di tubuhnya dan menyerahkannya kepada seorang ajudan di sebelahnya. Jenderal Jack, apa yang mau Anda lakukan? Ajudan itu membelalakan matanya sambil bertanya dengan bingung. Situasi di depannya sangat bagus. Asal Jack memberi perintah, asosiasi Maple Pavilion sudah bisa dihancurkan. Akan tetapi, Jack tidak hanya tidak memberi perintah, dia malah mau berbicara berduaan dengan Valentino. Tidak hanya itu, Jack juga melucuti semua senjata di tubuhnya dan pergi begitu saja dengan tangan kosong. Tidak ada yang boleh bergerak tanpa perintahku. Jack tidak menjelaskan terlalu banyak. Setelah melepaskan senjatanya, dia berjalan ke kejauhan. Valentino berpikir sejenak, kemudian dia juga melepas semua senjata di tubuhnya dan menyerahkannya kepada Chris. Karena Jack tulus, dia juga tidak boleh ketinggalan. Kak Valentino, dengan kekuatan tempurmu, kalau kamu bertarung dengan tangan kosong, kamu bisa mengalahkannya dalam sekejap mata. Chris mengambil senjata Valentino sambil berbisik di telinga Valentino. Valentino menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Dia pun tersenyum dengan tidak berdaya. Bilang dan melakukannya adalah dua hal yang berbeda. Tak perlu mengungkit kalau saat ini Jack membawa hampir 200.000 tentara. Walau dia datang sendiri pun, Valentino tidak berani sembarangan menyentuhnya. Seorang jenderal dengan pangkat Panglima Bintang 3, tidak peduli di negara manapun dia berada, dia adalah keberadaan yang berharga. Jika asosiasi Maple Pavilion berani menyentuhnya, meski negara Nagon maju, mereka tidak akan bisa melindungi Valentino dan yang lainnya. Oleh karena itu, usul Chris tidak bisa digunakan. Biar ku dengar apa yang ingin dia katakan. Kalian di sini saja. Jangan bertindak gegabah. Selesai bicara, Valentino pun langsung berjalan ke arah Jack. Keduanya dengan cepat menjauhkan diri dari kelompok masing-masing. Dengan jarak ini, tidak ada yang bisa mendengar percakapan mereka berdua. Ketika sudah agak jauh, Jack pun perlahan berhenti dan berbalik untuk melihat Valentino. Sorot matanya terlihat penuh makna. Kamu berasal dari kota Kamal, lalu apa kamu tahu keluarga di kota Kamal yang memiliki kekuatan atas wilayah perairan? Sorot mata Jack tampak tenang, tapi sebenarnya ada kilatan antisipasi di matanya. Maksudmu, keluarga Wijaya dari kota Kamal? Valentino berhenti sesaat, lalu bertanya sambil mengernyit. Iya, kamu kenal keluarga Wijaya? Jack langsung mengangguk dan kembali bertanya. Valentino tidak terburu-buru menjawab, melainkan berpikir dengan cepat. Jack ternyata mengenal keluarga Wijaya dari kota Kamal? Kenapa dia bisa tahu tentang keluarga Wijaya dari kota Kamal? Dilihat dari usianya, dia seharusnya tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran antara negara Amari dan negara Nagon.
Walau dia mendaftar jadi tentara ketika dia masih remaja, tidak ada pertempuran dengan negara Nagon dalam 20 tahun terakhir. Jadi, seharusnya dia tidak akan tahu keluarga Wijaya dari kota Kama. Valentino pun memicingkan matanya. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Tuan Besar Wijaya? Itu bahkan lebih mustahil lagi. Ketika Tuan Besar Wijaya mendaftar menjadi tentara untuk berperang, sepertinya Jack juga baru lahir, kan? Oleh karena itu, Valentino agak bingung dengan maksud Jack saat ini. Dia bahkan tidak tahu apakah Jack dan keluarga Wijaya dari kota Kama ini adalah musuh atau teman. Untuk apa Jenderal Jack menanyakan perihal keluarga Wijaya? Valentino ragu sesaat, kemudian lanjut bertanya. Ini. Ketika Jack mendengar pertanyaan Valentino, dia sedikit ragu. Seolah-olah hatinya sedang dilanda dilema. Aku adalah temannya keluarga Wijaya dari kota Kama. Jack terdiam selama beberapa saat, kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Valentino dengan serius. Valentino pun seketika kaget, tapi raut wajahnya tetap tidak berubah. Dia tidak tahu sejak kapan keluarga Wijaya punya teman seperti ini. Bahkan dia, kepala keluarga Wijaya saat ini, tidak tahu kalau Jack adalah temannya. Bukankah ini sangat konyol? Aku tidak mengenal keluarga Wijaya dari kota Kama ini. Valentino melambaikan tangannya sambil berkata dengan samar dan menatap mata Jack. Dia ingin mengetes sikap Jack. Benar saja, setelah Valentino mengatakan ini, sorot mata Jack tampak kecewa. Akan tetapi, ini juga tidak heran. Di dunia ini ada banyak orang yang memiliki nama dan marga yang sama. Sedangkan pemuda bernama Valentino di depannya ini mungkin bukanlah Valentino yang dia cari. Kalau memang begitu, mari kita hentikan pembicaraan kita di sini. Jack berbalik perlahan, lalu menatap Valentino dan berkata. Valentino mengangguk, lalu ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Jenderal Jack, apa kamu mengenal seseorang yang bernama Hendrik? Begitu Valentino mengatakan ini, Jack tertegun sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Valentino dengan mata terbelalak. Kamu adalah anggota keluarga Wijaya dari kota Kama. Sesaat berikutnya, nada bicara Jack terdengar sangat yakin. Valentino tidak menjawab, ekspresinya juga tidak berubah. Apa hubungan Raja Perang Dian denganmu? Tanpa menunggu Valentino berbicara, Jack kembali bertanya dengan nada mendesak. Bab 2365, Mundur 2. Mendengar kata Raja Perang Dian, kenangan melintas di mata Valentino. Hendrik pernah memberitahu Valentino bahwa ketika Tuan Besar Wijaya memimpin tim untuk berperang, dia malah dijebak oleh penjahat. Setelah bertarung dengan pihak lawan, kedua belah pihak telah kehabisan amunisi dan makanan. Kemudian, mereka pun memulai pertempuran jarak dekat. Tuan Besar Wijaya menebas lebih dari 60 musuh dengan pedangnya. Dalam satu pertempuran, dia disebut sebagai Raja Perang Wilayah Barat. Raja Perang Dian yang dimaksud Jack pasti adalah Tuan Besar Wijaya. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan pria tua dari keluarga Wijaya itu? Jack melangkah maju, kemudian menatap Valentino lekat-lekat. Valentino bisa merasakan bahwa ketika Jack menyebut Tuan Besar Wijaya, ada sedikit rasa hormat dalam nadanya. Rasa hormat ini berasal dari lubuk hatinya. Tampaknya dia dan Tuan Besar Wijaya mungkin benaran saling mengenal. Dia adalah kakekku. Valentino pun terdiam beberapa saat, kemudian tetap berkata jujur. Jack langsung menarik napas dalam-dalam sambil menatap Valentino dengan mata terbelalak, lalu mengangguk perlahan. Aku sudah tahu. Kalau kamu bisa mengatakan nama Hendrik, aku sudah tahu. Jack mengatakan ini dengan perlahan, kemudian bersiap untuk pergi. Hari ini, aku akan melepaskanmu dan tidak akan menyentuh kalian. Tapi saranku padamu adalah, segera bawa orang-orangmu pergi dari wilayah barat. Ingat, kamu harus segera pergi. Jack menatap Valentino lekat-lekat, lalu berbalik dan berjalan ke kejauhan. Melihat penampilannya, Jack akan pergi begitu saja? Kenapa kamu melakukan ini?
Valentino mengernyit, lalu maju selangkah sambil bertanya. Langkah kaki Jack berhenti perlahan, dia pun berdiri diam di sana selama beberapa saat. Raja Perang Dian pernah membiarkan ayahku hidup. Jack merenung selama beberapa saat dan hanya mengatakan ini. Valentino seketika mengernyit. Seharusnya ayahnya Jack seumuran dengan Tuan Besar Wijaya. Akan tetapi, kenapa dia bisa tahu nama Valentino? Lalu bagaimana kamu bisa mengenalku? Selain itu, hanya karena ini, kamu memutuskan untuk mundur. Valentino mengerutkan keningnya, lalu bertanya sambil menggertakkan giginya. Kamu akan tahu suatu hari nanti. Setelah mengatakan ini sambil membelakangi Valentino, Jack tidak lagi berhenti dan segera melangkah pergi. Sedangkan Valentino hanya berdiri di sana sambil melihat Jack pergi. Hatinya langsung dipenuhi keraguan. Ketika dia berada di negara Nagon sebelumnya, Valentino selalu merasa bahwa Tuan Besar Wijaya telah membuat banyak hal untuk Valentino. Dia juga menyiapkan banyak hal untuk Valentino agar Valentino tetap aman dan damai di negara Nagon. Meski bertemu dengan beberapa masalah, semua yang diatur Tuan Besar Wijaya ini cukup untuk mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Akan tetapi, sejak Valentino tiba di wilayah barat, dia sudah merasakan perasaan kehilangan perlindungan dari kakeknya. Seharusnya, hal-hal yang diatur Tuan Besar Wijaya hanya sebatas di negara Nagon. Akan tetapi, yang benar-benar tidak disangka Valentino adalah, hari ini Tuan Besar Wijaya kembali menunjukkan perannya. Apa ini adalah jalan lain yang diatur Tuan Besar Wijaya? Atau ini hanya sebuah kebetulan belaka? Kebetulan Valentino bertemu dengan Jack, lalu ayahnya Jack pernah bercerita kepada Jack tentang Tuan Besar Wijaya. Lalu, bagaimana ayahnya Jack tahu tentang Valentino? Valentino selalu merasa bahwa semua ini mungkin tidak sesederhana itu. Hubungan Tuan Besar Wijaya dan ayahnya Jack juga tidak sederhana. Valentino perlahan menatap langit, kemudian menghela napas di dalam hatinya. Dia pikir dia telah membersihkan kabut tebal di depannya, tetapi sekarang dia baru menyadari bahwa dia masih di dalam kabut. Tuan Besar Wijaya adalah sebuah misteri. Valentino perlahan menyingkirkan pikirannya, lalu menatap Jack di kejauhan. Jack bahkan bisa melanggar perintah negara Amari dan melepaskan Valentino dan yang lainnya demi Tuan Besar Wijaya. Apakah ini realistis? Mungkinkah di hati mereka yang selalu patuh pada peraturan, menganggap Tuan Besar Wijaya lebih penting daripada negara Amari yang besar itu? Atau mungkinkah ada orang yang lebih tinggi, lebih kuat dan lebih penting dari sebuah negara? Valentino tidak bisa mengerti. Setelah beberapa saat, Valentino perlahan mengembuskan napasnya, lalu berhenti memikirkan hal-hal ini. Mungkin dia ditakdirkan untuk datang ke wilayah barat. Mungkin Tuan Besar Wijaya juga berpikir bahwa Valentino akan datang ke wilayah barat suatu hari nanti. Valentino sedang tidak ingin memikirkan hal-hal itu sekarang. Dia hanya bisa fokus dengan kondisi di depannya. Jack menyuruhnya untuk segera membawa orang-orangnya pergi, tapi Jack tidak mengatakan alasannya. Melihat sikapnya, dia tidak ingin Valentino bertanya terlalu banyak. Namun, Valentino juga bisa mengerti bahwa dengan status Jack di negara Amari, itu juga sudah sangat sulit baginya untuk mencapai statusnya. Ada beberapa hal yang bersifat rahasia. Membocorkan rahasia itu sama dengan kejahatan bekerja sama dengan musuh. Jadi, Jack hanya menjelaskan sampai di sini saja. Sedangkan bagaimana Valentino memahaminya atau bagaimana dia mau melakukannya, itu adalah urusan Valentino. Mungkin negara Amari tidak akan berhenti begitu saja. Sedangkan Jack hanya mau membalas kebaikan Tuan Besar Wijaya pada saat itu, jadi hari ini dia tidak akan membunuhku. Tapi saat dia kembali, mungkin negara Amari akan mengirim orang lain kemari lagi. Valentino pun bergumam sambil menebak maksud dari perkataan Jack. Namun, Valentino tidak akan mempercayai kata-kata Jack sepenuhnya. Setelah mengalami begitu banyak hal, Valentino sudah tahu betapa mengerikannya hati manusia. Mereka akan melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dia harus mempertimbangkan masalah ini dengan cermat. Sambil memikirkan banyak hal, Valentino berjalan menuju asosiasi Maple Pavilion.
Kak Valentino, bagaimana situasinya? Apa pertempurannya sudah akan mulai? Chris berjalan menghampiri Valentino sambil bertanya dengan cemberut. Tak perlu terburu-buru, mari kita lihat situasinya dulu. Valentino melambaikan tangannya, mengisyaratkan Chris untuk tetap sabar. Kak Valentino, kita harus menyerang dulu. Lebih baik menyerang dulu daripada menderita nanti. Jangan menunggu mereka lagi, mari kita gunakan roket untuk membunuh mereka dulu. Chris mengangkat SMG miliknya sambil mengusulkan pendapatnya lagi. Namun, Valentino tetap melambaikan tangannya dan tidak memerintahkan serangan. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Jack selanjutnya. Setelah Jack kembali ke tim, dia langsung mengeluarkan protofon dan memberi perintah. Jenderal Jack, apakah kita sudah akan bertempur? Aku sudah tidak sabar, hehe. Para tentara bayaran dari kota kecil itu bertanya dengan penuh semangat. Mereka sudah bicara, jadi sekarang saatnya bertempur, kan? Pria paruh baya itu masih ingin membuat Chris berlutut dan memanggilnya bos. Jenderal Jack, berikan perintah. Kami juga akan membantu. Ya, kita harus membuat mereka memanggil kita bos. Haha. Semuanya tampak sangat bersemangat dan sedang menatap Jack dengan antusias. Jack menoleh dengan perlahan, lalu melirik orang-orang ini. Setelah itu, dia mengambil protofon dan berkata, semua tim dengarkan, belok kanan, gerak. Naik mobil dan tarik pasukan. Kita akan mundur dan kembali dengan cara yang sama. Setelah Jack selesai berbicara, dia langsung berjalan menuju mobilnya. Apa? Begitu selesai bicara, semua orang di sekitar Jack langsung tercengang. Entah itu ajudannya Jack atau beberapa kelompok tentara bayaran kecil dari wilayah barat ini, mereka semua seketika kebingungan. Ada apa? Kenapa tiba-tiba mundur? Bab 2366, Anjing Tak Tahu Diri 3. Tadi katanya mau langsung perang. Bukannya setelah selesai bicara, asosiasi Maple Pavilion akan dihancurkan? Kenapa sekarang Jack malah mundur? Apa yang mereka bicarakan barusan? Apa Valentino telah menghasut Jack? Meskipun dia tidak mengerti mengapa Jack melakukan ini. Ajudannya tidak berani bertanya lagi. Mereka pun melaksanakan perintah dalam diam. Semuanya berkumpul kembali ke tim, lalu naik mobil dan bersiap untuk kembali. Namun, para kelompok tentara bayaran dari wilayah barat ini langsung tidak senang. Jenderal Jack, sepertinya ini tidak pantas, kan? Kami sudah mencari masalah dengan asosiasi Maple Pavilion, lalu sekarang kamu tidak jadi perang. Kedepannya apa yang harus kami lakukan? Benar. Katanya kalian mau merebut wilayah barat, lalu membiarkan kami mengambil alih wilayah barat. Para ketua dari beberapa kelompok tentara bayaran itu segera pergi ke samping mobil dan bertanya. Nadanya terdengar agak tidak senang. Apa kalian sedang menghakimiku? Jack menoleh perlahan, lalu menurunkan kaca jendela untuk melihat kerumunan. Shung! Semua orang seketika tertegun, lalu ekspresi dan senyuman mereka pun tampak menyanjung. Jenderal Jack, bukan itu maksud kami. Tapi sekarang kita telah bermusuhan dengan asosiasi Maple Pavilion, kami sudah pasti tak akan bisa berdamai lagi. Asal mereka masih ada, mereka pasti akan menemukan cara untuk melawan kami. Selain itu, negara Amari telah berjanji kepada kami sebelumnya kalau mereka akan menjatuhkan wilayah barat dan membiarkan kami mengambil alih. Sekarang. Semuanya pun berkumpul sambil bergumam dengan suara pelan, tapi kali ini nada bicara mereka tidak berani terlalu keras. Aku tidak perlu menjelaskan hal ini pada kalian, menyingkirlah. Jack melambaikan tangannya dan berkata tanpa menatap kerumunan. Jenderal Jack, kami ingin mendengar penjelasanmu. Pria paruh baya itu menggertakkan giginya sambil mengumpulkan keberaniannya. Kalau mereka tidak berusaha sekarang, mereka sungguh tidak akan punya kesempatan lagi kelak. Jack sontak mengernyit, lalu perlahan berbalik menatap pria paruh baya itu. Apa kamu harus mempermalukan dirimu sendiri? Baiklah, kalau begitu aku akan menjelaskannya padamu. Jack berhenti sesaat,
kemudian berkata, "Bisakah kalian agak tahu diri? Kalau jadi bawahan, maka jadilah bawahan dengan baik. Jangan menganggap diri kalian sebagai bos. Katakan padaku, apa gunanya kalian? Selain menjadi bawahan dan umpan, apa gunanya kalian?" Ketika Jack mengucapkan kata-kata ini, wajah mereka langsung memerah, merasa agak marah. Namun, mereka hanya berani merasa marah dan tidak berani mengungkapkannya. Ada beberapa memang merupakan faktanya, tapi itu tidak akan dikatakan secara langsung. Tentara bayaran yang tersebar di wilayah barat bahkan tidak mencapai 20.000 orang. Sejak awal negara Amari memang tidak pernah menganggap mereka. Satu-satunya fungsi mereka adalah menjadi umpan. Sekarang Jack tidak mau berperang dengan Valentino, tentu saja dia tidak membutuhkan umpan ini lagi. Setelah Jack selesai berbicara, dia pun menaikkan jendela mobil. Pria paruh baya itu buru-buru maju selangkah, lalu berkata kepada Jack, "Jenderal Jack, tadi kami agak gegabah. Anda jangan marah. Begini, kami akan mendengarkan Anda dan kami akan pergi bersama Anda. Memangnya siapa yang mau tinggal di tempat sampah seperti wilayah barat ini? Pokoknya, kami tidak mau tinggal di sini. Hehehe." Setelah pria paruh baya itu selesai bicara, yang lainnya juga ikut tertawa. Namun, ekspresi Jack terlihat penuh arti, kemudian dia berkata dengan santai, "Kalau kalian tidak mau tinggal di sini, kalian mau tinggal di mana?" Begitu Jack selesai bicara, pria paruh baya dan yang lainnya langsung tercengang. Kenapa ucapan Jack terdengar ada yang janggal? Jenderal Jack, bukankah kami sudah bergabung dengan tentara negara Amari sekarang? Sekarang kami tentu saja akan mengikuti kalian dan kembali ke pelukan negara Amari, kan? Hei. Pria paruh baya itu berkata dengan hati-hati, lalu tersenyum lebar. "Oh, tidak perlu. Lokasi di negara Amari terbatas dan tidak bisa menampung begitu banyak orang. Jadi, sebaiknya kalian tinggal di tempat kalian sendiri. Selain itu, kalian bukan tentara negara Amari." Setelah Jack selesai berbicara, dia pun menutup jendela dan segera menyalakan mobilnya. Sedangkan pria paruh baya itu dan yang lainnya pun langsung tercengang. Ada apa ini? Jack akan membuang mereka setelah memanfaatkan mereka? "Jenderal Jack, Anda tidak bisa melakukan ini. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Kami mau bergabung dengan negara Amari. Bukankah ini sudah disepakati sebelumnya? Kenapa sekarang kalian malah tidak mengizinkan kami bergabung? Kami ingin bergabung." Pria paruh baya itu dan yang lainnya langsung panik dan berteriak ke arah mobil Jack. Percakapan ini juga terdengar jelas sampai ke telinga Valentino dan yang lainnya. Chris, Rose dan yang lainnya juga sangat bingung. Jack dan rombongannya akan pergi. Mereka akan pergi begitu saja. Tidak jadi berperang. Mata Zhao terbelalak tidak percaya. Reputasi Jack di negara Amari bukan main-main. Selama bertahun-tahun, Jack terus memenangkan peperangan, sejak kapan dia pernah kalah. Akan tetapi hari ini, Jack bahkan tidak melepaskan tembakan dan hanya kembali seperti ini. Datang kemari dengan heboh, lalu berada di sini selama kurang dari setengah jam. Setelah itu mereka pun kembali. Setelah semuanya tersadar, mereka refleks menoleh untuk menatap Valentino. Baru saja, apa yang dibicarakan Valentino dan Jack? Kata-kata seperti apa yang bisa membuat tim besar yang beranggotakan 200.000 orang untuk menarik pasukannya? "Kak Valentino, apa yang sedang terjadi? Apa kamu yang menyuruh Jack pergi?" Chris membelalakan matanya, lalu menoleh untuk bertanya. Valentino berhenti sejenak, kemudian melambaikan tangannya tanpa mengatakan apapun. Dia tentu saja tidak akan memberitahu orang lain tentang percakapannya dengan Jack. Sebab, tidak ada manfaatnya kalau berita itu tersebar. Bagaimanapun, Jack masih termasuk dalam anggota kemiliteran negara Amari. Kalau dia punya hubungan yang baik dengan Valentino, dia akan dihukum berat. Oleh karena itu, dia tidak akan memberitahu siapapun tentang hubungan Jack dengan Tuan Besar Wijaya. Melihat Valentino tidak ingin mengatakan apapun, mereka juga tidak berani banyak bertanya dan hanya menunggu dalam diam. Saat ini, kendaraan Jack sudah mulai melaju pergi.
Para tentara yang dibawanya juga sudah naik mobil dan mengikuti Jack. Sementara itu, berbagai kelompok tentara bayaran kecil dari kota-kota kecil itu pun langsung panik. Jenderal Jack, jangan tinggalkan kami. Kami tidak akan mengusulkan syarat apapun, kami tidak mau apapun, bawa kami pergi. Kami tidak akan bisa bertahan di sini. Asosiasi Maple Pavilion tidak akan melepaskan kami. Pria paruh baya itu bersama rombongannya memohon dengan suara lantang kepada Jack. Namun, Jack sama sekali tidak berniat untuk berhenti dan berbicara dengan mereka. Jadi dia tetap melaju ke depan. Kudengar ketika negara Amari sedang bernegosiasi dengan kalian, kalian meminta uang dan mengajukan berbagai tuntutan. Kalian sudah mendapatkan banyak hal dari negara Amari, kan? Tidak masalah, semua itu kuberikan pada kalian. Ajudannya Jack mendengus dengan sinis sambil berkata, tapi kalau kalian masih berani mengikuti kami, aku akan membunuh kalian sekarang juga. Begitu dia mengatakan ini, pria parubaya dan yang lainnya seketika berhenti. Wajah mereka terlihat panik. Hei, dasar anjing yang tidak tahu diri. Sekarang para tentara itu sudah pergi. Apa yang akan terjadi dengan beberapa anjing ini? Valentino memicingkan matanya sambil tersenyum sinis.